وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, taufik, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk salat berjamaah, kemudian berzikir, dan dilanjut dengan kajian kitab Syarah Hadis Jibril. Untuk menambah pahala kita, mari sebelum kita mulai kajian ini, yang belum niat i'tikaf, mari niat i'tikaf. Cukup di dalam hati kita niatkan, saya niat i'tikaf ada di masjid ini lillahi ta'ala. Jadi cukup dalam hati kita kerentek seperti itu. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama ada di sini. Dengan begitu duduknya kita itu akan dicatat sebagai pahala, walaupun tidak ngapa-ngapain. Duduk di masjid dengan niat i'tikaf itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Syarah Hadis Jibril terakhir bersama Habib itu kita baru masuk pembahasan sholat. Jadi kitab Syarah Hadis Jibril ini mensyarahi satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat termasuk Sayyidina Umar, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan rupawan, pakaiannya rapi bersih, tidak kelihatan seperti orang jauh, tidak seperti musafir. Tapi anehnya nggak ada orang yang kenal. Jadi wajahnya asing, tapi tidak tampak seperti datang dari perjalanan jauh, sangat bersih. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Makanya hadis ini disebut dengan istilah hadis Jibril, karena di situ terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Para sahabat bisa melihat malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Dan demikian, malaikat itu kalau bentuk aslinya tidak akan mampu dilihat oleh manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempat melihat wujud asli malaikat Jibril itu hanya 2 kali. Selama beliau menerima wahyu dalam waktu sekitar 23 tahun. 13 tahun beliau ada di Mekah dan 10 tahun beliau ada di Madinah. Itu sering ketemu malaikat Jibril, tapi tidak dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Dan itu terasa sangat berat bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang betul-betul beda. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa malaikat Jibril itu makhluk yang sangat besar bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Kalau burung hanya 2 sayapnya. Ini malaikat Jibril sayapnya 600. Satu sayap ini mampu menutup seluruh isi bumi. Bumi ini seluruhnya bisa tertutup hanya dengan satu sayap malaikat Jibril. Lah ini bayangkan 600 sayap. Nah, sehingga tidak akan mampu orang biasa untuk melihat bentuk asli malaikat. Ini malaikat Jibril. Malaikat Israfil lebih besar lagi. Dikatakan dalam hadis bahwa malaikat Israfil itu sayapnya 600. Satu sayapnya malaikat Israfil bisa menutup seluruh 600 sayapnya malaikat Jibril. Begitu besar, luar biasa, sehingga gak mampu. Rasulullah SAW sebagaimana tadi sudah dijelaskan, pernah sempat melihat bentuk asli malaikat Jibril itu hanya 2 kali, dan itu terasa sangat berat sekali. Kalau orang biasa melihat malaikat bentuk aslinya, bisa jadi langsung mati seketika atau kehilangan akalnya. Itu pernah dikisahkan, sering disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Muhdar bahwa kan sering sekali kita mendengar hadis bahwa orang itu kalau berjalan dari rumah menuju tempat majelis taklim, tempat pengajian yang di situ mempelajari agama, maka malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk dilewati oleh orang tadi itu.
Kalau presiden datang itu dihampari karpet merah. Ini kalau santri atau orang yang berangkat dari rumah menuju tempat pengajian, dari rumah sampai tempat pengajian itu dihampari sayapnya malaikat. Berjalan di atas sayapnya malaikat. Cuman kita nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat, hilang akal kita. Itu nggak kuat melihat itu. Pernah sebagian orang itu, kok masa? Nggak percaya dengan hadis Rasulullah SAW ini. Akhirnya dia mengejek salah seorang santri. Ada sebagian santri berangkat pengajian, berangkat ngaji itu telat. Karena telat, akhirnya lari. Dari rumahnya ke tempat ngaji itu lari, terburu-buru karena sudah telat. Akhirnya orang tadi yang nggak percaya pada hadis Nabi itu menghina, meledek. Jangan kenceng-kenceng kalau lari. Kamu kan santri, mau datang ke pengajian. Kamu kan kata Nabi dihampari sayapnya malaikat. Jangan kenceng-kenceng kalau lari, patah semua nanti sayap malaikat itu. Maksudnya meledek, maksudnya meremehkan hadis Rasulullah SAW. Seketika itu dia langsung diperlihatkan oleh Allah sayap malaikat. Betul-betul ada sayap malaikat yang dilewati oleh santri tadi itu. Langsung seketika gila, hilang akalnya. Gara-gara apa? Merendahkan hadis Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini hadis Jibril itu begitu. Malaikat Jibril datang menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya tidak akan bisa dilihat oleh manusia biasa. Tapi karena menjelma sebagai manusia bisa dilihat. Bisa dilihat. Malaikat Jibril itu kalau menjelma sebagai manusia seringnya menjelma sebagai Sayyidina Dihyah Al-Kalabi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sangat tampan. Jadi yang terkenal sangat tampan. Malaikat Jibril biasanya menjelma sebagai beliau. Tapi lain kali ini, ketika ini ketika datang meriwayatkan hadis ini, dalam kasus hadis ini tidak menyamar, tidak menjelma sebagai Sayyidina Dihyah. Karena itu para sahabat tidak ada yang kenal, wajahnya asing, nggak ada yang kenal. Nah, bisa terlihat oleh para sahabat ketika menjelma sebagai manusia. Begitu juga jin. Jin itu bentuk aslinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ngelihat jin dalam bentuk aslinya, bohong. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu. Al-Quran menyatakan bahwa jin itu bisa melihat kita manusia, tapi kita manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Tapi kalau menjelma, bisa menjelma jadi ular, menjelma jadi kucing, menjelma jadi orang, atau menjelma menjadi makhluk yang menyeramkan, bisa. Itu bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya tidak bisa dilihat. Itu jin, malaikat, bentuk aslinya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Itu. Kalau menjelma bisa dilihat. Dan ada perbedaan antara malaikat dengan jin. Ketika menjelma ada bedanya. Malaikat itu kalau menjelma jadi apa saja, tetap mereka seperti aslinya, seperti malaikat. Artinya seperti malaikat bagaimana? Tidak akan makan, tidak akan minum, dan seterusnya. Tidak akan maksiat. Sama, jadi ketika menjelma sebagai manusia, tetap mereka malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan seterusnya. Ini malaikat. Beda kalau jin. Itu. Beda kalau jin. Malaikat ketika menjelma sebagai manusia, kita pegang nggak bisa. Sebagaimana bentuk aslinya kita tidak bisa megang malaikat. Ketika menjelma pun tidak bisa kita pegang. Tidak bisa kita pegang. Tapi kalau jin beda. Jin bentuk aslinya tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat. Tapi ketika menjelma, dia akan menjadi seperti apa jelmaan yang sekarang itu. Ketika jadi manusia, ya dia akan berlaku seperti manusia. Bisa dipegang, perlu makan, perlu minum. Makanannya seperti makanan manusia, bukan makanan jin. Kalau makanan jin tulang, dia akan makan seperti makan manusia. Kalau nyamar menjelma dari Tegalarum, ya makannya nasi. Itu. Kalau di Arab sana makan roti nanti. Itu dan seterusnya. Nah, itu jin. Ketika dipukul bisa mati. Ketika dipukul bisa mati. Itu jin. Dan kalau ketika sholat, di tengah-tengah sholat, kok ada ular di depan kita atau kalajengking, itu biasanya jin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mukul ular itu.
Ular atau jin yang kalau kita sholat di depan kita kok tiba-tiba ada ular, kok ada kalajengking, itu biasanya jin. Dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan siapa saja yang ketika sholat melihat ular atau kalajengking untuk dipukul, untuk dibunuh. Itu sunnah, walaupun akhirnya perlu merunduk, walaupun perlu gerakan banyak, tidak batal. Kenapa? Perintah dari Rasulullah SAW. Dipukul bisa mati. Beda kalau malaikat menjelma jadi manusia pun dipukul nggak bisa mati. Tapi kalau jin akan apa? Ketika menjelma sebagai manusia akan berlaku sebagai manusia, menjelma sebagai binatang akan berlaku sebagai binatang, dan demikian seterusnya. Itu perbedaan antara malaikat dan jin. Sama-sama bentuk aslinya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat ketika menjelma menjadi makhluk lain. Nah, dalam hadis Jibril ini, sebagaimana sudah dibacakan dulu di awal pengajian kitab ini, malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah SAW menjelma sebagai manusia. Kemudian bertanya pada Rasulullah SAW, mal Islam, apa itu Islam? Itu pertama iman, mal iman, apa itu iman? Itu. Islam dulu. Apa itu Islam? Diterangkan, Islam itu bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian meyakini maknanya, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian bertanya tentang iman, diterangkan apa itu iman, rukun iman yang ada 6. Kemudian bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Rasulullah SAW. Terakhir bertanya kapan kiamat, dijawab oleh Rasulullah, nggak ada yang tahu, sampean dan saya sama-sama tidak tahu. Kemudian ditanya tentang tanda-tanda kiamat, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini secara global hadis Jibril. Nah, kitab ini satu kitab dari awal sampai akhir mensyarahi satu hadis itu. Hadis Jibril. Hadis Jibril. Kita masih baru berada di Islam, menjelaskan tentang Islam. Kemarin dari awal pengajian bersama Habib Abdullah sampai pengajian terakhir bersama Habib Abdullah sebelum pulang kemarin, itu kita baru membahas 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat itu isinya adalah bersaksi, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dibahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian syahadat kedua adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka dibahas siapa itu Nabi Muhammad, seperti apa sifat-sifatnya, keluarganya, putranya siapa saja, istrinya siapa saja, ayahnya, ibunya, nasabnya, dan seterusnya. Sekelumit tentang akhlak Rasulullah SAW dibahas. Nah, kemudian masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, sekarang kita baru masuk ke situ. Awal pembahasan sholat. Pertemuan terakhir bersama Habib kemarin, terakhir sementara maksudnya. Terakhir sementara. Nah, itu. Bersama beliau itu membahas tentang hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang sembrono tentang sholat, terhadap sholat. Sudah dibahas kemarin. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita juga akan membahas seputar sholat. Tetap membahas seputar sholat. Sholat itu kalau kemarin diterangkan ancamannya, insya Allah sekarang kita bahas sedikit hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Dalam salah satu hadis diterangkan bahwa sholat itu digambarkan oleh Rasulullah seperti mandi. Seperti mandi. Sebagaimana orang itu kalau satu hari mandi 5 kali dari air sumber yang begitu jernih, yang airnya mengalir, airnya jernih dan mengalir. Kalau air jernih diem, ini nggak terlalu jernih, agak kotor dan kurang seger. Tapi kalau ngalir terus dari sumbernya, ini seger. Nah, dalam hadis digambarkan sholat itu seperti itu, seperti mandi dari air yang sangat jernih dan terus mengalir. Kalau ada orang setiap hari mandi dari air mengalir yang sangat jernih, ini tentu akan bersih sekali badannya. Sehari mandi 5 kali. Umumnya kita mandi 2 kali. Ada yang 3 kali. Umumnya 2 kali. Lah kalau ada orang mandi sehari 5 kali dari air sumber yang begitu jernih dan terus mengalir, tentu akan bersih sekali badannya.
tentu akan bersih sekali. Dan mandi dari air mengalir itu lebih baik daripada air yang diem. Bahkan diterangkan salah satu penyebab panjangnya umur, mandi dari air yang mengalir. Itu salah satu sebab panjangnya umur. Dan akan lebih sehat. Dulu saya tahu sendiri di Seladi, di Kejayan itu ada orang sudah umur 110 tahun tapi macul ke sawah masih kuat, alandu masih kuat untuk macul, nyangkul itu masih kuat, nggak ada nggak ada encok, nggak ada pegelinu, nggak ada asam urat, nggak ada apa-apa. Kemudian saya nanya, Pak, sampean ini umur 110 tahun kok kuat sekali, apa rahasianya? Nah, terus beliau cerita, iya setiap hari saya itu kalau mandi di sungai ngalir, jadi berendam sebentar gitu di dalam kemudian keluar. Tiap hari setiap mandi itu di sungai, jadi air yang mengalir. Itu yang menyebabkan saya seperti ini, jadi kuat. Nah, orang yang sholat itu digambarkan seperti itu. Orang yang mandi di air mengalir, airnya sangat jernih, sehari 5 kali, tentu sangat bersih sekali, sangat bersih sekali. Begitu juga sholat. Kalau kita setiap hari sholat 5 kali, maka sholat kita ini merontokkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa maksiat yang kita lakukan itu banyak terhapus oleh sholat itu. Ada dosa yang bisa dihapuskan dengan amal soleh, ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Dosa yang bisa dihapus dengan amal soleh, dengan sholat, dengan wudhu, dengan puasa Asyura, dengan puasa Arafah. Diterangkan puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun, puasa Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun, sholat bisa merontokkan dosa. Ketika ruku, dosa-dosanya yang ada di kepala itu rontok semuanya, dan demikian seterusnya. Wudhu juga bisa menghapus dosa. Sholat Jumat bisa menghapuskan dosa seminggu. Kemudian puasa Ramadan bisa menghapus dosa selama setahun. Dosa apa maksudnya ini? Nah, dosa-dosa yang bisa dihapus oleh amal-amal soleh selain taubat, itu adalah dosa kecil yang hanya berhubungan dengan hakullah. Haknya Allah, murni haknya Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan sesama manusia. Ini yang bisa dihapus. Jadi dosa kecil yang berhubungan dengan hak-hak Allah saja. Adapun dosa kepada manusia, sesama manusia, dosa kecil atau dosa besar nggak bisa dihapus dengan amal soleh. Harus minta halalnya, membebaskan diri dari tanggungan. Begitu juga dosa besar, walaupun kesalahannya hanya kepada Allah, hak Allah harus ditaubati. Tidak cukup dengan amal-amal soleh. Nah, itu. Jadi amal-amal soleh ini sholat, puasa, haji, itu, wudhu, dan yang lain-lain, ini bisa merontokkan dosa. Maksudnya dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah semata, tidak ada hubungannya dengan hak manusia sesama hamba. Lah kalau dosa kecil itu sudah habis, tapi ibadahnya terus berjalan, maka bagaimana? Itu akan meringankan dosa besar. Itu akan meringankan dosa besar. Kalau tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, ya jarang ada orang seperti ini. Nah, akan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksudnya, kalau dosa besar harus ditaubati, atau dosa kepada sesama manusia, sesama hamba, ini harus ditaubati, tidak cukup dengan amal soleh. Nah itu intinya. Jadi sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa, dosa kecil yang berkaitan kepada Allah, yang berhubungan dengan hak Allah. Kok dosa itu aja? Jangan bilang kok dosa itu aja, dosa kita banyak. Dosa kepada Allah walaupun dosa kecil itu banyak yang perlu kita rontokkan dengan ibadah, sholat, wudhu dan lain-lain. Wallahu alam sudah habis apa enggak, dosanya terusan. Itu. Nah, jadi itu bisa merontokkan dosa. Ini diantara fadilahnya sholat. Diantara fadilahnya sholat. Dan sholat ini di samping memiliki faedah akhirat, yaitu pahala, juga ada faedah dunia. Itu orang yang istiqomah menjaga sholat ini kesehatannya relatif lebih terjaga walaupun dia tidak melakukan olahraga. Tapi jangan diniati olahraga, bisa ngurangi pahala. Sholat duha sekalian diniati senam, hilang pahalanya.
atau minimal berkurang. Jadi daripada senam ada di alun-alun, sholat duha aja 8 rakaat misalnya. Udah jadi senam plus itu, lebih. Nah, jangan diniati sholat duha, olahraganya hasil otomatis, tidak usah diniati. Kalau diniati ngefek pada pahala, bisa hilang total, bisa berkurang. Kenapa? Kurang murni niat ibadahnya, ada tujuan-tujuan duniawi. Nah, seperti itu. Sholat duha niati untuk ibadah pada Allah, tidak usah diniati melancarkan rizki, lancar sendiri, gak usah diniati. Diniati atau tidak akan melancarkan rizki. Baca surat Waqiah otomatis melancarkan rizki, gak usah diniati. Diniati atau tidak bakal melancarkan rizki. Tapi kalau diniati ini ngefek, imma menghilangkan pahalanya, dilancarkan rizkinya tapi gak ada pahala, atau pahalanya berkurang, eman-eman. Gak usah diniati itu. Baca Waqiah karena itu apa? Bagian dari Al-Qur'an, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Salat duha karena ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita enggak lalai. Nah, seperti itu aja. Enggak usah diniati melancarkan rezeki. Kenapa? Enggak usah diniati pun rezeki bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Salat juga demikian. Ada sisi faedah duniawinya, menjaga kesehatan, tapi nggak usah diniati. Cukup niatnya ibadah kepada Allah, nggak usah niat olahraga, nggak usah niat olahraga. Udah. Salat ini memiliki syarat dan memiliki rukun. Jadi salat ini ada syarat dan ada rukunnya. Syarat ini harus dilakukan sebelum sholat, sudah harus dilakukan, dan harus terus ada selama sholat berlangsung sampai selesai. Ini syarat. Kalau rukun ya dilakukan di dalam sholat itu, tidak dilakukan di luar sholat tapi di dalam sholat. Insya Allah malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang rukunnya sholat. Jadi pembahasan tentang rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu ada 17. Rukunnya sholat ada 17, ada rukun yang dilakukan oleh hati seperti niat, itu. Ada rukun yang dilakukan oleh lisan seperti bacaan Fatihah, takbiratul ihram, salam, tasyahud akhir, sholawat kepada Rasulullah SAW setelah tasyahud akhir. Ini rukun yang dilakukan dengan lisan. Ada rukun yang dilakukan dengan anggota badan. Itu seperti ruku, berdiri, sujud dan seterusnya. Ini rukun sholat, totalnya ada 17. Ada 17 rukun. Yang pertama, rukunnya sholat adalah niat. Niat. Rukunnya sholat niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Berniat, bertujuan melakukan bersamaan dengan melakukannya, ini namanya niat. Kalau tujuan tok melakukannya baru nanti, ini bukan niat, disebut azam. Saya besok mau sedekah, ini bukan niat. Di hati bilang begitu, bukan niat, azam. Kenapa? Niat dan perbuatannya nggak bareng. Yang dikatakan niat itu antara tujuan dan pekerjaannya dilakukan secara bersamaan. Seperti sholat, niatnya bareng dengan sholatnya, bareng dengan takbiratul ihram. Lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati kita niat. Nah, bersamaan dengan melakukan sholat. Ini yang dikatakan niat. Kemudian niat itu, niatnya sholat dibagi-bagi. Ada kalanya sholat itu sholat fardu. Ada kalanya sholat sunat yang ditentukan waktunya atau ditentukan sababnya. Sholat sunat yang ditentukan waktunya seperti qobliyah, ba'diyah, duha, witir. Ini ditentukan waktunya. Atau ditentukan sebabnya. Sholat yang ditentukan sebabnya seperti sholat gerhana, karena gerhana sebabnya. Sholat istisqa karena lama nggak turun hujan, dan seterusnya. Ada sholat mutlak. Nah, ada 3 kelompok. Ada sholat wajib, kelompok pertama. Kelompok kedua, sholat sunat yang ditentukan waktu atau sebabnya. Yang ketiga, sholat mutlak, artinya bebas. Kapan saja kita niat, kapan saja kita sholat, tidak terikat waktu, tidak terikat oleh sebab. Kepingin sholat kapan aja silahkan, kecuali di beberapa waktu yang terlarang. Nah ini, sholat fardu niatnya harus kerentek
dalam hati kerentek 3 hal. Pertama, kerentek bertujuan melakukan sholat, kemudian menentukan nama sholat, kemudian menentukan fardu. Jadi contoh niat sholat minimal kayak sholat isya misalnya, contoh minimalnya usolli fardol isya'i, udah titik, usolli fardol isya, cukup sudah. Kalau sholat sendiri begitu, usolli fardol isya, sudah cukup. Kalau makmuman tinggal nambahi makmuman. Imam tidak harus niat imaman, tapi gak dapat pahala jamaah nanti kalau imamnya gak niat imaman. Kecuali sholat Jumat harus niat imaman imamnya. Nah, ini jadi niat sholat minimal itu cukup sebegitu. Usolli fardhol isya, titik. Cukup. Loh kalau di TPQ, di madrasah-madrasah dunia kok panjang? Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kok panjang? Itu yang sempurna. Niat yang sempurna seperti itu. Wajibnya enggak. Cukup usolli fardhol isya, itu pun di dalam hati. Terserah pakai bahasa Arab monggo, pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia monggo, terserah bahasa apa saja niatnya. Jadi itu kalau sholat fardu bertujuan sholat, usolli itu bertujuan sholat. Fardhol isya, isya ini menentukan namanya, fardho ini menentukan kalau itu sholat fardu. Ini kalau sholat wajib. Kalau sholat fardu harus bertujuan sholat, bertujuan melakukan sholat, menentukan namanya dan menyebutkan fardu. Ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat yang terikat oleh waktu, sholat sunat yang terikat oleh sabab. Dalam niat kerentek 2 hal. Apa? Qasdul fi'li, bertujuan melakukan sholat dan menyebutkan nama sholat. Tidak harus menyebutkan sunnatan, tidak harus. Seperti sholat qobliyah isya, ya cukup usolli qobliyatal isya. Ba'diyah usolli ba'diyatal isya, cukup. Tidak harus menyebutkan sunnatan, tidak harus. Itu, nggak harus. Itu. Ini kalau sholat yang sholat istisqa, usallil istisqa, usolli al-kusuf, usolli kusuf asy-syamsi, usolli khusuf al-qamar misalnya. Cukup. Usolli idal fitri, tidak harus menyebutkan sunnatan, tidak harus. Sholat jenazah ini masuk kategori sholat wajib sehingga harus menyebutkan fardu. Usolli ala hadal mayyit misalnya, fardon. Saya niat mensolatkan mayit ini fardu, cukup. Gitu. Nah, ini kalau fardu dan sunat yang ditentukan sabab atau waktunya. Ada sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak niatnya gampang, usolli gitu tidak cukup udah. Malam-malam bangun tidur usolli rokaatain. Atau usolli gitu tidak cukup. Loh, terus berapa rakaat? Terserah. Mau 2 rakaat salam monggo, 100 rakaat baru salam juga monggo, terserah. 10 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, tidak apa-apa. Jadi, kalau sholat mutlak niatnya cukup usolli. Saya niat sholat. Sudah. Saya niat sholat. Nah, ini cara niat. Cuman yang lebih sempurna ya seperti tuntunan-tuntunan di TPQ, tuntunan-tuntunan di madrasah-madrasah dinia, itu nyebutkan jumlah rakaatnya, nyebutkan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblah dan seterusnya komplit itu. Itu yang lebih sempurna. Yang jelas niat itu sangat gampang. Dan niat tempatnya hati, bukan di lisan. Nyebutkan dengan lisan itu sunnah. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Jadi nyebutkan niat dengan lisan itu sunnah. Mengikuti madhab Imam Syafi'i sunnah berdasar dalil-dalil yang sudah masyhur. Nah, jadi itu niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati, mengucapkan dengan lisan ini sunnah saja, tidak harus. Niat itu gampang sehingga tidak perlu was-was. Niat itu gampang sehingga tidak perlu was-was. Kalau mengucapkan lisan menyebabkan was-was, tidak usah dibaca udah. Sebagian orang gitu usul kayak kurang fasih, kurang mencucu, udah nggak usah dibaca udah. Itu nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting di dalam hati ada niat. Lah kok baca was-was, tidak usah dibaca aja udah. Daripada melakukan sunat tapi menyebabkan was-was. Nawaitul wudu'a
wudu'a, wudu'a, wudu'a terus tidak pernah wudu B. Nah ini, nggak usah udah. Kalau baca niat menyebabkan was-was, nggak usah dibaca, nggak usah dibaca, nggak wajib, sunnah saja. Kalau was-was udah nggak usah dibaca. Itu was-was itu tidak baik, bukan ajaran agama, tidak disenangi malah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak usah was-was. Niat itu mudah. Niat itu apa sih? Melakukan sesuatu dengan sengaja. Itu niat. Melakukan perbuatan apapun secara sengaja. Kita takbir, sholat, bertujuan melakukan sholat secara sengaja. Ini. Lah, orang yang berakal waras itu ketika melakukan gerakan-gerakan yang terkontrol pasti ada niat, pasti sengaja. Kayak saya gerakkan tangan ini. Dengan cepat ini ada niatnya, ini ngangkat turun ini ada niatnya terus, dan niat segampang itu, ini pasti ada niat. Jadi nggak usah, saya tadi gerakkan tangan itu niat apa enggak? Ya nggak mungkin enggak niat orang waras. Beda kalau orang terjatuh dari atas ke bawah, terpleset, ini nggak niat. Tapi kalau orang sengaja turun dari atas lantai 2 ke lantai bawah turun, ini mesti niat, dan enggak harus formal-formal banget niat itu. Pokok orang waras melakukan perbuatan dengan sadar itu mesti niat. Orang waras itu niat itu tidak susah. Justru yang susah orang waras suruh melakukan perbuatan apapun tidak boleh niat. Ini tidak bisa ini. Ayo angkat tangannya, tapi nggak boleh niat dulu. Tidak bisa. Ayo sampean angkat tangannya, tapi nggak boleh niat. Nggak bisa, orang waras nggak bisa itu. Sama begitu juga. Ayo sampean sholat, tapi nggak boleh niat. Nggak bisa. Itu tidak bisa. Pasti ada niat. Jadi niat itu sangat mudah. Imam Ghazali menjelaskan betapa mudahnya niat itu. Orang itu pokok kalau waras, kemudian dengar adzan Isya, dia belum punya wudhu. Akhirnya karena kepingin ikut jamaah di masjid, ke kamar mandi. Di kamar mandi, ke kamar mandi tujuannya dari awal bangun dari tempat duduknya misalnya ya karena memang mau wudhu untuk kemudian mengikuti sholat isya ada di masjid jamaah. Masuk ke kamar mandi, buka keran, kemudian basuh wajah, nyuci tangan, itu mesti niat wudhu. Mesti niat wudhu. Tidak mungkin tidak niat. Karena itu udah tidak usah ragu. Saya tadi basuh muka udah niat wudhu apa enggak? Sudah, ngapain memang kemudian tadi itu. Itu mesti niat. Orang yang sewas-was apapun, yang parah was-wasnya, coba ketika dengar adzan kemudian ke keran, yang bingung nawaitul wudu'a ada selesai itu. Coba jenengan tanyai, ketika sedang basuh wajah itu, Pak, jenengan sedang ngapain? Pasti jawab wudu loh, itu berarti niat. Itu. Lah kok saya bingung, kok saya wudu'a dari tadi? Ditanya langsung bisa jawab itu, berarti niat. Sampai ngapain itu kok nyuci muka? Tidak bakalan dia jawab saya sedang cuci muka karena wajah saya kotor. Enggak. Pasti jawabnya wudhu. Lah berarti dia niat dari tadi. Loh kok was-was? Nah was-was itu sebabnya 2. Salah satu dari 2 kata para ulama. Apa? Yang pertama, tidak paham caranya niat. Bahwa niat itu sangat mudah. Jadi dikira niat itu sulit. Dikira niat, jadi nggak paham bagaimana caranya niat. Ini penyebab pertama orang itu was-was. Penyebab kedua ngerti caranya niat, cuman gangguan akal. Gangguan akal. Tadi tangannya kering, pergi ke tempat wudhu, basuh wajah, kemudian basuh tangan. Tadi tangannya kering, kemudian buka keran, basuh wajah, basuh tangan, tangannya udah basah. Tangan saya sudah saya basuh apa enggak ya? Loh bahasa ini kenapa ini? Bingung ya. Nah, ini orang akalnya mengalami gangguan. Tadi tangannya kering, datang ke tempat wudhu dibasuh, tangannya basah, kemudian bingung. Tangannya sudah saya basuh apa enggak ya? Loh bahasa ini perasaan ini sulapan nah. Itu. Apa kalau enggak dibasuh coba lah. Nah, jadi itu penyebab orang was-was itu salah satu dari 2. Tidak paham caranya niat. Jahil bahasanya ulama, tidak paham caranya niat, atau khobal, gangguan akal. Ima jahil atau khobal, gangguan akal. Itu. Sudah makan, saya sudah makan apa enggak ya? Kayak orang pikun itu. Sudah makan apa belum? Padahal sudah makan. Megang sendok sih, si kunyah-kunyah kecap-kecap. Bingung, saya makan apa enggak tadi?
Lagunya itu ngapain? Sudah makan apa belum begitu? Begitu juga orang was-was, ada kalanya seperti itu. Jadi intinya niat itu sangat mudah. Kayak tadi itu orang bangun dari tempat duduk, basuh wajah itu, kemudian basuh tangan, pasti niat, enggak usah ragu. Dijamin udah, kalau ragu tinggalkan, jangan dituruti. Hatta sekali jangan dituruti. Pertama sekali, lama-lama 2 kali, lama-lama 1 jam enggak keluar-keluar dari tempat wudhu nanti. Awalnya dituruti sekali. Lah begitu. Jadi pokok kalau sudah bangun dari tempat duduk, pergi ke tempat wudhu, tujuannya wudhu, kemudian nyampe di keran basuh wajah dan tangan, mesti niat wudhu. Nggak bakalan nggak niat, kecuali orang itu nggak niat, kecuali kalau niatnya dibelokkan. Baru ketika basuh muka, dia sengaja niat, saya niat basuh muka bukan karena wudhu, baru nggak niat itu. Tapi kalau nggak ada niat seperti itu, mesti niat. Sholat juga demikian. Sholat juga demikian. Setelah wudhu berangkat ke masjid. Ada di shaf pertama. Ada di shaf pertama. Imam takbir, dia takbir Allahu Akbar, dengar adzan isya, wudhu, kemudian pergi ke masjid, tujuannya mau jamaah. Berada di shaf awal, imam takbir, dia takbir juga Allahu Akbar. Saya niat apa enggak? Mesti niat, enggak usah dibatalkan. Enggak usah diulang takbirnya, mesti niat. Buktinya apa? Coba tanyai, enggak bakalan mikir. Pak, ngangkat tangan ngapain? Ya sholat. Sholat apa? Ya isya. Makmuman apa imaman? Saya di belakang imam ya makmuman. Kalau saya imaman ya di mihrab. Nah itu. Fardu apa sunat? Semua orang tahu kalau sholat itu fardu. Lah ini buktinya kalau dia sudah niat. Ditanyai tidak mikir. Orang itu kalau melakukan sesuatu sinkron antara badan dengan hati, ditanyai tidak mikir. Ditanyai tidak bakalan mikir. Yang perlu mikir itu kalau tidak sinkron antara pikiran dengan badan. Kayak santri misalnya telat datang ke tempat ngaji. Karena misalnya masih makan, lapar, akhirnya makan dulu. Datang ke tempat pengajian ditanyai oleh ustadznya, kenapa telat? Kalau dia jawab sesuai kenyataan, tidak bakalan mikir. Kenapa? Sudah ada di pikirannya. Oh makan, tidak mikir. Tapi kalau si ngarang itu mikir. Kalau jawab tidak sesuai kenyataan baru mikir. Lah itu. Jadi kalau sesuatu itu sudah di hati, tidak bakalan mikir. Langsung bisa jawab. Lah kayak orang was-was tadi itu, yang usolli, nggak selesai itu. Itu nggak selesai. Itu coba ditanyai. Ngapain? Sholat. Oh berarti udah niat. Kenapa sih bingung? Buktinya sampai ditanyai langsung bisa jawab kok. Ngapain angkat tangan? Ya sholat. Loh kenapa kok sih ngulangi takbir? Saya ragu niat apa enggak. Loh ditanyai kok bisa? Kalau masih ragu, berarti ada dalam hati lah itu. Jadi niat itu semudah itu. Jadi pokok datang ke masjid, berada di shaf pertama, kemudian atau shaf kedua, pokok intinya datang di masjid, imam takbir ikut takbir, sudah sempurna niatnya. Dia sudah pasti menyebutkan tujuan sholat, menyebutkan namanya sholat, menentukan nama sholat, niat fardhiyah jadi makmum, mesti itu sudah, nggak usah diulang. Kapan tidak sah? Kalau niatnya diganti, ini yang nggak sah. Ini yang harus diulang. Ya apa? Ada orang datang ke masjid, ngangkat tangan, tidak niat sholat, dibelokkan niatnya. Saya niat senam, baru tidak sah. Kalau diniati senam, baru tidak sah. Selama nggak ada niat senam, tidak ada niat apa olahraga, apa ya kayak tadi itu senam itu, mesti sah, mesti niat sudah lengkap. Ini penjelasan dari Imam Ghazali, disebutkan juga oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu. Ini penjelasan para ulama. Jadi nggak susah sama sekali niat itu. Nah, kadang sebagian orang juga ada was-was itu nggak serius. Apa was-was nggak serius? Imam kalau masih berdiri, masih baca Fatihah, masih baca doa iftitah, masih baca surat Allah, nggak jadi. Kalau imam ruku langsung sah. Ini was-was nggak serius ini. Kalau was-was serius harusnya sampai imam salam nggak jadi. Ini was-was yang serius ini, was-was beneran. Sampai imam salam nggak jadi, ini serius. Lah kalau tadi itu nggak serius ini, hatta setan dibujui. Ini was-wasnya apa sih? Was-was apa enggak sih genai? Itu hatta setan bingung. Itu setan yang goda itu bingung. Ini was-was apa enggak sih genai? Lah imam belum rukuk enggak sah. Kalau imam rukuk langsung sah. Kenapa? Padahal kata setan saya masih di sini. Kok sih sah lah begitu. Ini was-was enggak serius. Nah, itu. Yang jelas yaitu was-was itu perlu diobati, nggak boleh dituruti. Kalau dituruti bahaya. Was-was itu dari setan.
Orang itu awalnya was-was masalah niat. Nanti kalau dibiarkan tidak diobati, was-was bacaan, was-was najis. Itu was-was najis. Anaknya salaman cuci tangan. Itu. Dikira anak ini golongan bangsa apa? Itu. Atau cucunya salaman cuci tangan. Itu. Nah, jadi buka pintu dibungkus tangannya. Itu. Dikira orang lain itu najis semua. Nah, itu. Was-was ke najis kalau dibiarkan ujung-ujungnya ini tujuan setan ini was-was dalam urusan akidah waliyadzubillah. Dan itu terjadi. Ada orang was-was dalam urusan akidah. Tidak yakin dengan adanya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah. Was-was. Awalnya gitu. Was-was dalam niat, was-was dalam najis, was-was dalam bacaan. Ujung-ujungnya terakhirnya was-was pada akidah. Was-was pada akidah. Ini terjadi. Beberapa waktu lalu ada santri ya gitu. Awalnya was-was najis, was-was niat itu. Lama kelamaan di Pasuruan sini ada santri di pondok itu. Lama-lama was-was urusan akidah. Was-was urusan akidah. Untungnya orang tuanya langsung bertindak sigap. Langsung dibawa ke sebagian ustadz untuk nanya-nanya itu gimana ini gini, minta dinasihati. Alhamdulillah sembuh. Ini kalau dibiarkan bahaya sampai ke akidah parah. Sekarang alhamdulillah sembuh. Gitu. Nah, jadi yang jelas orang was-was itu sebaiknya ngikuti pendapat yang ringan-ringan dulu. Kalau kita normal tidak was-was, ikuti pendapat yang agak ketat biar nggak biasa nyepilikan. Tapi kalau orang was-was nggak apa-apa, ikut pendapat yang ringan-ringan. Ikut pendapat yang ringan-ringan. Was-was najis, udah. Ngikuti pendapat-pendapat yang ringan dalam urusan najis. Misalnya kotoran yang keluar dari jalan belakang atau jalan depan itu. Madhab kita, madhab Syafi'i ketat masalah ini. Semua kotoran yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, semuanya najis. Baik dari manusia atau hewan. Hewan yang boleh dimakan atau tidak. Sebagian madhab ada yang mengatakan enggak najis. Kotoran yang keluar dari hewan yang boleh dimakan seperti ayam, kambing, sapi itu enggak najis. Enggak najis. Jadi sholat dikantongi enggak apa-apa sah. Jadi sholat ngantongi serintili kambing itu enggak apa-apa. Itu menurut sebagian ulama seperti itu. Lah orang was-was najis suruh begitu. Suruh begitu. Pernah dulu juga ada santri begitu. Was-was urusan najis. Akhirnya datang ke salah seorang kiai disuruh begitu. Antum, sampean, jenengan sekarang sholat toh. Dan syaratnya sholat toh di lantai, di tanah itu, di halaman tanah, tidak boleh pakai sajadah, terus ngantongi kotoran sapi yang kering itu sampean kantongi. Tidak sah ini, saya yang jamin sah. Kalau tidak mantep, saya akan makmum pada sampean jadi imam, saya jadi makmumnya. Akhirnya sembuh. Nah, itu. Jadi ngikuti yang ringan-ringan gitu. Was-was urusan niat, ngikuti pendapat yang memperbolehkan niat sebelum sholat. Ada. Kalau madhab kita, madhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbir. Bagi orang yang was-was susah. Sebagian madhab boleh niat sebelum sholat. Yang tadi itu, dengar adzan isya di masjid. Mau sholat jamaah ke masjid dari rumah itu kan sudah niat. Pergi ke masjid ini niat untuk sholat isya jamaah di masjid. Udah nyampe di masjid tinggal takbir aja nggak usah niat udah. Nah, ini ada sebagian ulama seperti mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan begitu tidak apa-apa. Jadi dari rumah tadi udah niat, nyampe di masjid tinggal takbir aja Allahu Akbar. Mau apa lagi sudah? Masih mau was-was lagi. Ngikut yang pendapat-pendapat begini. Kalau bagi orang was-was. Jadi sementara selama was-wasnya belum hilang, ngikuti pendapat yang ringan-ringan. Ya kalau kita nggak paham, ya nanya kepada yang mengerti. Biar sembuh, sampai sembuh. Nanti kalau udah sembuh, baru perlahan-lahan mengikuti pendapat yang agak ketat. Yang sekiranya tidak menyebabkan dia kambuh was-wasnya. Seperti itu. Selama belum sembuh betul, mengikuti pendapat yang ringan-ringan saja. Karena bahaya was-was, sekali lagi, was-was itu bahaya kalau dibiarkan. Akan membawa ujung-ujungnya membawa was-was ke urusan akidah. Akan membawa was-was ke urusan akidah. Jadi niat sekali lagi itu tidak susah. Niat itu gampang. Jadi pokok takbir sekali udah sah, tidak usah ragu-ragu lagi.
Kayak tadi niatnya saya kurang pas makhrajnya. Bahasa hati nggak perlu makhraj. Yang perlu makhraj bahasa lisan. Perlu tajwid, perlu makhraj. Bahasa hati nggak perlu makhraj. Kayaknya tadi saya bacanya itu bukan zuhur tapi lohor. Nggak apa-apa, bahasa hati lohor nggak apa-apa. Itu lohor maksudnya zuhur. Nah, tapi kalau lisan baru perlu tajwid. Hatta usoli fardhol beduk di hati tidak apa-apa. Itu usoli fardhol beduk gitu. Di hati nggak apa-apa, beduk maksudnya zuhur. Bahasa hati tidak perlu apa? Nggak perlu makhraj, nggak perlu tajwid. Lisan perlu tajwid. Nah ini. Jadi sekali lagi niat dalam wudu tidak usah dipersulit. Basuh wajah udah yakin sudah niat wudu. Takbir langsung yakin sudah niat sholat secara sempurna. Dalam hal apapun. Najis nggak usah was-was. Rumusnya najis itu pokok tidak kelihatan ada najisnya secara langsung berarti tidak najis. Di jalan raya yang biasanya di sini lewati dokar yang namanya dokar itu kadang kotoran kuda kececeran ada di jalan itu. Biasanya dilewati dokar jalan ini misalnya. Dan namanya dokar biasanya ada kotorannya di situ. Cuman ketika kita mau sholat di jalan itu tidak ada apa-apa, tidak ngelihat ada kotoran sholat atau tidak pakai sajadah sah. Jadi pokok nggak yakin, najis itu harus yakin. Kalau nggak yakin berarti suci. Begitu. Rumusnya begitu. Biar nggak was-was urusan najis. Untuk bisa najis harus yakin, kelihatan ada najis. Baru. Selama tidak yakin, tidak najis. Selama tidak yakin, tidak najis. Orang jualan daging misalnya, orang jualan ikan di pasar ikan, kita tahu namanya orang jualan daging, orang jualan ikan, kadang tangannya belepotan darah, yaitu megang uang, atau habis beteti ikan, bersihkan kotorannya ikan itu, nyuci tangannya tidak benar, yang nerima uang gitu aja. Kalau kita ngelihat langsung ada darahnya, langsung ada kotoran ikan, gitu, baru najis. Kalau kita tidak yakin, misal kita tukar uang ke penjual ikan, tukar uang penjual daging, dikasih uang. Jadi uang kita misalnya 50.000, tukar 10.000-an ke penjual ikan atau penjual daging. Yang biasanya penjual ikan tangannya masih basah, kena kotoran ikan, cuci tangannya tidak benar, megang uang itu. Tapi ketika kita tukar tidak tahu ada kotoran apa enggak. Biasanya najis, biasanya uang yang dipegang oleh penjual ikan itu karena cuci tangannya tidak benar, masih basah megang uang. Tapi kalau kita nggak tahu, udah nggak usah bingung, dikantongi. Siapa enggak ya ini uang ini tadi tukar ke penjual ikan, nggak usah mamang, nggak usah ragu. Selama nggak yakin berarti suci. Untuk bisa najis harus yakin. Kalau suci tidak harus yakin, ragu berarti suci. Begitu. Itu rumusnya urusan najis. Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini baru dapat satu rukun. Jadi rukunnya sholat ada 17. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Imam Abu Hanifah boleh niat sebelum takbir. Ya kayak tadi itu berangkat dari rumah, tujuan jamaah isya ada di masjid ini. Kayak sekarang sudah masuk waktu isya, berhenti pengajian, kita siap-siap mau sholat isya. Natas sof itu semuanya pasti dalam hati sudah ada tujuan sholat isya fardu makmuman yang di sof belakang, yang di mihrab sudah pasti sebelum takbir sudah ada niat jadi imam. Takbir udah sah, cukup itu, tidak perlu niat lagi sudah kalau mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i harus bersamaan dengan takbir. Bagi yang nggak was-was tetap kita niat ketika takbir. Kenapa? Dengan begitu sholat kita sah menurut madhab Syafi'i, sah juga menurut Imam Abu Hanifah. Tapi bagi yang was-was, tidak apa-apa, niat sebelum takbir. Semoga kita semuanya dihindarkan dari was-was dalam urusan apapun itu, dan selalu diberi tambahan ilmu yang manfaat. Barakah fid dini wa dunya wal akhirah ma'al afiyat tamma fid darain wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.